Di ketinggian lereng Gunung Bromo, masyarakat adat Tengger menapaki hari-hari mereka dengan tenang. Kabut yang turun saban pagi tak menghalangi semangat menjalani kehidupan dalam kesederhanaan. Di sini, adat bukan sekadar warisan, ia adalah jalan hidup. Jadi ada 3 hal yang masyarakat Tengger itu mematuhi ajarannya yang disebut dengan Trihita Karana. 3 hubungan yang harmonis. Manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam lingkungan. Secara logika memang inilah kekuasaan Tuhan, kekuasaan alam apabila kita dekat dengan alam. Apabila kita memelihara alam secara fisik maupun spiritual, itu jadinya alam pasti akan memberikan perlindungan juga kepada manusianya. Sesungguhnya adat dan agama itu tidak terpisah. Di mana adat mengisi ajaran agama, agama menuntun pelaksanaan adat itu sendiri. Tengger adalah sejarah panjang yang terus hidup lewat tutur, tanah, dan tradisi. Nama kata-kata Tengger itu adalah singkatan dari Roro Anteng dan Joko Seger. Tengger itu asal kata dari Teng dan Ger. Pada waktu itu, di dalam perebutan kekuasaan antara raja dengan raja, itu sudah muncul. Sehingga satu kerajaan tadi itu mengalami kekalahan. Setelah mengalami kekalahan, harus keluar dari daerah Mataram pada waktu itu. Lari ke timur. Pertama itu mengetahui di dalam perjalanan kok itu ada asap keluar. Setelah itu mungkin mereka itu sama memikirkan kalau ada asap mungkin ada api. Ternyata apinya itu dari kawah Gunung Bromo. Sebelum Mojopahit itu mengembangkan tentang kerajaan di Mojokerto, masyarakat Tengger ini sudah ada. Mojopahit berkembang itu dalam kekuasaannya sekitar tahun 1200 sampai 1400. Padahal masyarakat Tengger yang sudah ada prasastinya sejak 851 itu sudah menempati daerah hila-hila yang ada di sekitar Bromo. Sehingga saya menyatakan masyarakat Tengger ini sebelum Mojopahit ada itu sudah menempati sini. Masyarakat adat Tengger mendiami dataran tinggi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Secara administratif, mereka berada di 4 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Probolinggo, Malang, Lumajang, dan Pasuruan. Pusat spiritual mereka ada di Gunung Bromo. Bromo itu bahasa umum. Jadi maksudnya bahasa umum itu kalau orang bawah gitu ya, itu Bromo. Tapi aslinya nama itu Brahma. Brahma itu adalah itu wujud yang paling tinggi, wujud paling berkuasa, wujud paling maha besar, maha luar biasa. Jadi masyarakat Tengger itu meyakini bahwa Gunung Bromo itu adalah Gunung Brahma. Jadi Tuhan yang juga ikut menghidupi terhadap umatnya yang ada di lereng Gunung Bromo. Leluhur tetap menjaga ketika kita mau berritual terus. Jadi tidak lepas dari ritual pokoknya. Karena hubungan manusia dengan leluhur, terutama yang di kawasan itu bukan leluhur biasa, enggak.
leluhur menurut orang Tengger itu sudah kadewatan. Artinya tidak ada raga di situ itu, moksa istilahnya. Jadi raganya sudah tidak ada dan mempunyai kelebihan yang luar biasa daripada leluhur orang tua kita sendiri. Masyarakat Tengger hidup dari hasil bumi. Namun lebih dari itu, mereka hidup dalam kesadaran bahwa alam harus dijaga, bukan dieksploitasi. Itu ada tiga. Ana sing gawe urip, ana sing uripi, ana sing urip-urip. Nah, itu ada kaitannya dengan Tuhan yang Maha Esa, itu Sang Pencipta, terus yang menghidupi. Itu hasil dari cocok tanam sehari-harinya, terutama yang ada di lereng gunung, itu mengeluarkan untuk menambah kehidupan. Lalu yang ngurip-nguripi itu orang tua, bapak dan ibu. Jadi masih tetap ada kaitannya itu antara manusia dengan alam yang menghidupi. Tempat ini disebut Pura Luhur Poten Bromo. Doa-doa dari masa silam kembali menggema di lautan pasir Bromo. Masyarakat Tengger adalah satu dari segelintir masyarakat Hindu di Jawa yang tetap menjaga keyakinan dan tata caranya. Pada saat belum mengenal agama Hindu, masyarakat Tengger ini sudah melaksanakan titilului leluhur, jadi religi leluhur. Ketika waktu itu pemerintah menghendaki adanya suatu kepastian identitas masyarakat Tengger tentang agamanya. Setelah itu sekitar tahun 70-an ini kita dipastikan beragama Hindu. Ada dua hal yang dilaksanakan oleh masyarakat Tengger yang notabene-nya adalah Hindu. Yang pertama menjalankan adat istiadat, tradisi terutama ritualnya. Kemudian yang kedua memang benar-benar menjalankan ibadah secara agama Hindu. Semua agama Hindu yang ada di dunia itu menjalankan ajarannya sama. Cuma yang membedakan adalah adat istiadatnya, tradisinya, menjalankan ritualnya. Suatu contoh, kalau di agama Hindu di Bali itu ada istilah mepekelem. Kalau di Tengger namanya Yatnya Kasada. Sama-sama korban suci, maknanya itu. Kemudian di Bali ada istilah ngaben. Ngaben ini kan pembakaran mayat. Kalau di Tengger tidak, hanya simbolisnya. Karena di dalam ajaran agama Hindu ada istilah Desa Kala Patra, di mana di tempat itu akan terjadi penyesuaian situasi dan kondisi masyarakat setempat. Di dalam kerangka dasar agama Hindu itu kan ada tiga, yaitu tatwa, kemudian ada etika, tata susila, dan ritual. Sedangkan di Tengger lebih menonjol adalah yang ketiga, upacaranya. Jadi di Tengger ini banyak sekali ritual-ritualnya. Tapi ya memang dasarnya sudah agama Hindu. Kudu ngemban madak wayu jati makili rika kabeh. Sowan ngarsani Sang Hyang Bathara Geni laku Dewa Brata. Sing tak jaluk ajo pada waslan sulang pada tumurusna. Puncak penghormatan dan rasa syukur masyarakat Tengger diwujudkan dalam upacara Yatnya Kasada. Setiap tahun, tepat saat malam purnama di bulan Kasada atau bulan ke-12 penanggalan Tengger, ribuan warga berkumpul di kaki Bromo. Membawa sesaji berupa hasil panen dan ternak mereka.
Sebelum puncak perayaan Yatnya Kasada, berbagai rangkaian acara sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Dimulai dari ritual Mendak Tirta atau pengambilan air suci di kawasan air terjun Mada Karipura. Kawasan ini sakral bagi umat Hindu Tengger karena dulunya, menurut sejarah, Patih Gajah Mada Kerajaan Majapahit pernah bertapa di kawasan ini. Air suci ini kemudian dibawa ke Pura Luhur Poten Bromo untuk dipersembahkan seraya memohon kepada Sang Hyang Widi agar segala rangkaian acara berjalan baik. Setelah Mendak Tirta, selanjutnya dilakukan kegiatan pembejian, yakni memohon agar ritual mensucikan Pura Luhur Poten dapat terlaksana dengan baik dan sakral. Kegiatan ini diawali dengan ritual melasti, mensucikan tempat dan peralatan ritual yang ada di Pura Luhur Poten. Mereka berjalan kaki menuju titik kumpul yakni Pura Kecil untuk berdoa dan kembali memohon berkat pada Hyang Widi. Kegiatan dilanjutkan dengan pawedalan Pura Luhur Poten, yakni perayaan ulang tahun Pura. Semua umat Hindu Tengger berkumpul memanjatkan doa, mensucikan diri di dalam pura agar siap untuk menyambut perayaan puncak Yatnya Kasada pada dini hari nanti. Di sini ada pembuatan puisi keagamaan, ada lagu-lagu keagamaan yang seharusnya kita laksanakan hari ini untuk melanjutkan cerita yang dulu-dulu pernah kita laksanakan, tapi dalam proses mungkin kedepannya akan mengarah ke sana. Artinya rangkaian acara dari A sampai Z itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan, yang seharusnya kita pertahankan demi menuju kerahayuan hidup kita bersama. Jadi awal Yatnya Kasada ini kan diawali dengan pesan luhur dari anak ke-25 Joko Seger dan Loro Ranteng, yaitu Raden Brata Kusuma. Ketika Raden Brata Kusuma ini menggantikan kedudukannya Dewa Brahma di Gunung Bromo, di Gunung Brahma, maka ia berpesan, anak cucu saya, jangan lupa ketika bulan purnama wulan Kasada, kirimilah saya sebagian hasil bumi kalian. Ini cikal bakalnya Yatnya Kasada. Di bawah langit malam, warga Tengger berjalan menuju Kawah Bromo. Mereka yang hadir membawa sesaji datang dari beberapa desa yang berasal dari 4 kabupaten yang mengelilingi kawasan Bromo. Suasana tampak sakral mengiringi prosesi melabuh atau melemparkan sesaji di areal Kawah Bromo. Ritual ini tak sekadar simbol tradisi,
tapi cerminan keyakinan mendalam bahwa manusia, alam dan Sang Pencipta saling terhubung dan harus hidup dalam keseimbangan. Jadi untuk menentukan hari baik termasuk Yatnya Kasada ini kan dihitung dari perhitungan kalender Tengger. Jadi kalender Tengger pas bulan Kasada itu kan bulan ke-12. Artinya bulan ke-12 menurut kalender Tengger, bukan 12 menurut kalender umum loh ya. Itu sudah warisan leluhur, jadi tidak ada perubahan, bahkan jamnya saja sudah tidak ada perubahan. Jadi apalagi dari sisi ritualnya itu tidak ada sama sekali perubahan. Yatnya Kasada ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat Tengger. Dan kalau bisa harus datang sendiri, ngirim sendiri, membawa hasil bumi yang pernah menghidupi saya. Kita labuhkan sebagai tanda terima kasih dan syukur bahwa selama ini diberikan kenikmatan berupa hasil bumi. Dan itu harus yakin bahwa itu semata-mata pemberiannya. Ada kala di mana kawasan Bromo tak seindah seperti biasanya. Ketika wisatawan datang, jejaknya tak selalu baik. Beberapa sampah yang tertinggal ini bukan hanya sekali saja terjadi. Terlebih usai perayaan Yatnya Kasada, sisa-sisa sesajian harus segera dibersihkan. Hari itu, masyarakat Tengger dari 4 kabupaten sekitar kawasan Bromo sedang membersihkan areal sekitar Pura Poten, lautan pasir, jalur pendakian, hingga seputar kawah Bromo. Kegiatan bersih Bromo ini memang rutin dilakukan, bahkan sudah terjadwal setiap harinya. Mereka bersepakat lokasi-lokasi ini harus tetap bersih karena tempat ini bak tubuh bagi mereka. Bromo adalah magnet pariwisata yang dikenal dunia. Ribuan wisatawan datang setiap harinya memburu keindahan matahari terbit, menjelajah lautan pasir, hingga mendaki ke kawah. Di balik geliat ekonomi yang tumbuh, ada kekhawatiran yang tak bisa dipungkiri. Masifnya kunjungan wisata menjadi ancaman tersendiri. Alam yang dulu begitu asri, kini perlahan terancam oleh sampah, polusi, dan perilaku wisatawan yang tak selalu memahami nilai kesakralan Bromo. Bagi masyarakat Tengger, kekhawatiran terbesar bukan hanya soal alam yang rusak, tapi juga tentang budaya yang bergeser, tentang nilai-nilai suci yang tergerus oleh komersialisasi dan ketidaktahuan. Jadi melihat perkembangan wisata yang luar biasa dan masyarakat Tengger melihat adanya beberapa kejadian, maka kami dari lembaga punya inisiatif. Jadi istilahnya ada pelanggaran baru ada aturan. Jadi dulu itu sudah ada, cuma tidak tertulis. Nah sekarang baru kita tulis agar masyarakat luas itu tahu, karena memang perkembangannya wisata luar biasa. Kalau dulu hanya sebatas beberapa saja, sehingga kalau sudah diingatkan bisa dipatuhi. Apalagi kemarin kita sudah mengadakan dialog budaya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga yang tadi disampaikan, tidak boleh menerbangkan drone, terbang layang kantung, ini bisa diantisipasi. Kemudian pembangunan yang di wilayah sekitar kawasan Bromo ini diupayakan untuk tidak, ya, nanti akan merusak karena di kawasan itu banyak leluhur kami ada
Orang Tengger sangat menghormati, kemudian orang luar tidak menghormati, kecuali yang tidak tahu. Oleh karena itu kita bentuk tulisan. Bahkan nanti peraturan adat itu ada 3 sanksi, ringan, sedang, dan berat apabila ada pelanggaran. Dulu, bunga-bunga ini diambil langsung dari alam. Tapi kini, kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem membuat warga Tengger memilih jalan baru. Mereka mulai menanam sendiri tanaman sesajen seperti Edelweiss di kebun-kebun mandiri. Seperti yang diketahui bahwasanya Edelweiss ini adalah salah satu tanaman dilindungi yang dimana keberadaannya di habitat aslinya tidak boleh diambil, dengan isu konservasi tentunya. Yang kedua, bagi kami masyarakat suku Tengger, bunga Edelweiss ini adalah bunga sakral yang dimana keberadaannya itu sangat diperlukan untuk acara ritual. Jadi dari 2 dasar ini, antara dasar konservasi dan budaya, kami akhirnya memutuskan untuk melestarikan bunga Edelweiss ini sebagai tanggung jawab kami dan melahirkan Taman Edelweiss ini sebagai salah satunya sebagai destinasi wisata yang baru. Dengan adanya Taman Edelweiss ini mungkin menjadi salah satu solusi bagi masyarakat di mana kalau mungkin membutuhkan untuk acara ritual tidak lagi mengambil di kawasan konservasi. Jadi dengan kata lain juga ikut membantu program pemerintah dalam upaya untuk melestarikan lingkungan yang ada di kawasan TNBTS. Selama keyakinan masih dipegang, selama Bromo masih berdiri megah, Tengger akan terus menjadi saksi bahwa manusia, alam, dan Sang Pencipta adalah relasi harmoni yang utuh. Kanggo warga dulur-dulur kabeh sing ana ning Tengger aja dilaleken anggone selametan, terutama selametan sing nang leluhur. Sebab iku kanggo nyelameti awake dhewe, nyelameti alami, pisuke bisa ditemoni anak putune awake dhewe.